Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, untuk bermuajahah dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mempelajari warisan yang ditinggalkan oleh para ulama yang telah mendahului kita. Pada malam hari ini, karena Ustadz yang dijadwalkan beliau ada uzur, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan manfaatkan tetap belajar, dan insyaallah pada malam hari ini pembahasannya, karena sekarang sudah dekat waktu kurban ya. Kurang mungkin sekitar nggak sampai 2 minggu ya, mungkin sekitar ya mungkin 2 mingguan ya, sekitar 2 minggu lagi kita sudah masuk Idul Adha, hari raya kurban. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang fikih kurban. Insyaallah pembahasan pada malam hari ini tentang fikih kurban, yang mana panduan yang kita pakai untuk pembahasan ini adalah risalah yang kami tulis dengan judul Masail Kurban, masalah-masalah fikih yang ada hubungannya dengan kurban. Dan dalam risalah ini ada sekitar 16 pertanyaan dan juga jawaban yang ada hubungannya dengan fikih kurban, yang kami kumpulkan dari kitab-kitab fikih wabil khusus yang ditulis oleh para ulama Syafi'iyah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam pembahasan fikih, sebelum kita masuk pembahasannya, tentu banyak sekali silang pendapat, perbedaan pendapat, dan itu wajar terjadi wabil khusus dalam ranah fikih Islam. Dan mungkin nanti ada pendapat-pendapat yang kita sampaikan yang itu mungkin berbeda dari apa yang selama ini kita pelajari, dan itu bukan berarti hal yang patut menjadi perselisihan, akan tetapi itu memang khazanah Islam, khazanah ilmu Islam yang ditinggalkan oleh para ulama. Karena di sini insyaallah akan kita bahas masalah-masalah kurban dengan jawaban dari para ulama dalam mazhab Syafi'i. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita bahas risalah ini, masail kurban. Yang pertama, mas'alatul ula, masalah yang pertama. Pertanyaan yang pertama dalam masalah kurban. Apakah hukum berkurban? Apakah hukum berkurban? Maka jawabannya, hukum berkurban itu wajib bagi Rasulullah SAW, dan dia adalah sunnah bagi umatnya.
Jadi kurban itu hukumnya wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umatnya maka hukumnya sunnah. Di dalam ayat surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Perintah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Dan perintah hukum asalnya adalah wajib. Dan perintah terhadap umatnya diturunkan derajat hukumnya menjadi sunnah karena ada hadis yang lain, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Saya diperintahkan untuk berkurban sedangkan dia adalah sunnah bagi kalian. Maka ayat tadi berlaku untuk Rasulullah dalam bentuk wajib, sedangkan untuk umatnya berlaku dalam bentuk sunnah. Meskipun sunnah ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, maka hendaknya bagi yang punya kelapangan rezeki, seorang tersebut bisa untuk berkurban. Ini masalah yang pertama tentang hukum kurban. Jadi untuk Rasulullah ini wajib, sedangkan untuk umatnya adalah sunnah. Kemudian masalah yang kedua, masalah tsaniyah, apakah boleh berkurban satu kambing untuk satu keluarga? Nah, ini mungkin uangnya nggak cukup kan gitu, tapi kepingin berkurban juga untuk keluarganya. Maka apakah boleh berkurban satu kambing untuk satu keluarga? Maka jawabannya, kurban satu kambing tidak boleh untuk satu keluarga dalam bentuk iurannya, akan tetapi boleh diatasnamakan. Jadi kalau untuk iuran, maka tidak boleh satu kambing digunakan iuran untuk satu keluarga. Dalam artian bapak, ibu, anak, urunan didamel tumbas kambing misalkan. Maka tidak boleh. Kambing, karena kambing itu hanya berlaku untuk satu orang saja. Maka tidak boleh satu kambing dibuat iuran, akan tetapi boleh diatasnamakan. Boleh diatasnamakan. Sebagaimana dalam Raudhatul Talibin, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Asyatul wahidatu la yudhaha biha illa an wahid." Bahwasanya kambing yang satu tidaklah dibuat berkurban kecuali dari satu orang saja. Lakin idza dhaha biha wahidun min ahli bait ta'adda syi'ar wa sunnatu li jami'ihim. Akan tetapi kalau diatasnamakan satu keluarga, maka dibolehkan, dan ini termasuk juga syiar dalam berkurban. Wa 'ala hadza humila ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bi kabshin wa qala Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Dan ini adalah makna dari hadis yang mana Rasulullah SAW ketika berkurban dengan satu kambing, Rasulullah mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Maka boleh mengatasnamakan untuk satu keluarga ya, dalam satu kambing tersebut, tapi tidak boleh dibuat iuran. Yang beli uangnya harus dari satu orang saja. Baik. Masyarul muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah. Apakah benar orang yang belum akikah tidak boleh kurban? Kadang biasanya ada orang yang tanya, saya belum akikah, tapi saya pengen kurban. Ya. Apakah sah kurban saya meskipun saya belum akikah? Ya.
Maka jawabannya, orang yang belum akikah dan dia sudah lewat balik, maka tetap boleh untuk kurban dan sah, ya, karena keduanya adalah sunnah dan akikah tidaklah menjadi syarat sahnya kurban. Karena kadang di sebagian masyarakat kita ada yang meyakini bahwasanya kalau belum akikah maka tidak boleh untuk kurban. Ya, kita katakan meskipun belum akikah, kalau dia sudah balik boleh untuk berkurban dan sah. Boleh untuk berkurban dan sah. Ya. Mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah mana yang lebih utama. Saya punya uang, tapi ini terbatas untuk beli satu kambing saja. Sedangkan waktunya sudah dekat untuk kurban dan saya belum akikah. Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu. Ya. Mana yang lebih afdol? Kalau ditanya mana yang lebih afdol, maka dilihat. Dilihat mana yang lebih dekat waktunya. Kalau misalkan sudah mendekati hari raya kurban, maka didahulukan berkurban. Kalau sudah mendekati hari raya kurban dan dia sudah memperkirakan antara hari ini sampai Idul Adha nanti itu nggak ada uang lain kecuali uang ini, adanya cuma ini, maka didahulukan berkurban. Ya, maka didahulukan berkurban. Kenapa? Karena berkurban ini waktunya terbatas. Kurban waktunya terbatas. Sedangkan akikah, kalau sudah lewat waktu untuk kurban, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, sudah lewat masa itu, masih sah untuk akikah. Tapi kalau untuk kurban sudah tidak sah lagi. Sudah hanya jadi sembelihan biasa kalau sudah lewat tanggal 13. Maka dalam kaidah fikih disebutkan maka waktuhu mudayyaqan muqaddamun ala ma kana waqtuhu muwassa'an. Ibadah-ibadah yang waktunya terbatas itu lebih didahulukan dari ibadah yang waktunya lebih luas. Jadi waktu ibadah yang terbatas atau ibadah yang waktunya terbatas itu lebih didahulukan daripada ibadah yang waktunya luas. Maka di sini akikah waktunya luas. Ya, sepanjang tahun boleh. Tapi kalau kurban, itu hanya terbatas sampai akhir hari tasyrik saja. Maka didahulukan berkurban. Kemudian masalah yang keempat, bolehkah menggabungkan niat kurban dan niat akikah? Bolehkah menggabungkan niat kurban dan niat akikah? Ingin kurban tapi tadi uangnya terbatas. Ya, uangnya terbatas tapi dia kepingin ya sekalian akikah lah gitu, supaya nggak keluar uang lagi misalkan. Maka dalam hal ini para fuqaha Syafi'iyah juga berbeda pendapat. Dari dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat. Bukan di mazhab lain, tapi di mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat. Ya. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama ya, mengatakan boleh. Mengatakan boleh, dan ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Ya. Yang mana beliau sebutkan di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Beliau mengatakan wa zahiru kalamil matni wal ashab annahu law nawa bi syatin al udhiyata wal aqiqah lam tahsul wahidatun minhuma wa huwa zahir li anna kullan minhuma sunnatun maqsudatun wa li anna al qasda bil udhiyati ad-diyafatul ammah. Afwan, pendapat yang pertama ini mengatakan tidak boleh, afwan ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Ya, ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami yang tadi dikatakan oleh beliau dalam Tuhfatul Muhtaj. Beliau mengatakan
Dan yang tampak dari ucapan Imam Nawawi dalam kitab Minhajnya dan juga para ulama Syafi'iyah, kalau seandainya seorang itu berniat dalam satu kambing, berniat kurban dan akikah, maka tidak bisa, tidak diperbolehkan, dan keduanya gugur. Jadi sembelihannya sembelihan biasa. Ya. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat seperti itu. Akan tetapi Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i, beliau memiliki pandangan yang lain. Beliau berpandangan boleh. Beliau berpandangan boleh. Beliau mengatakan, ya, dalam Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj, walau nawa bisyatil madbuhatil udhiyata wal aqiqah hasala khilafan liman za'ama khilafahu. Beliau mengatakan, kalau seorang itu berniat dalam satu kambing untuk kurban dan akikah, maka bisa dilakukan dan sah. Mendapat dua niat. Mendapat dua niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh, dan yang kedua yang alasannya mengatakan tidak boleh karena dua-duanya ini ibadah yang punya maksud tersendiri. Meskipun sama-sama bentuk sembelihannya, tapi punya maksud tersendiri, ya. Dan aturannya pun ada yang berbeda, sedikit berbeda. Tapi Imam Romli mengatakan tidak, ya. Kalaupun meniatkan keduanya boleh, karena sama-sama sembelihan, ya. Ala kulli hal, maka sebagai bentuk kehati-hatian, ya, sebagai bentuk kehati-hatian, ya, sebaiknya tidak menggabungkan, ya, sebaiknya tidak menggabungkan sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian, ya. Baik. Ini masalah yang keempat, yaitu masalah menggabungkan niat kurban dan niat akikah, ya. Kita katakan tadi bahwasanya ada perbedaan pendapat, dan untuk berhati-hati sebaiknya tidak digabungkan, ya. Sebaiknya tidak digabungkan. Kemudian masalah yang kelima, al-mas'alatul khamisah. Bolehkah berkurban dengan hewan betina? Bolehkah berkurban dengan hewan betina? Karena beberapa orang atau sebagian dari masyarakat kita ada yang berpendapat bahwasanya nggak sah kalau misalkan hewannya perempuan, hewannya betina, hewannya harus jantan, ya. Maka kita katakan, ya, boleh berkurban dengan hewan betina, boleh berkurban dengan hewan betina. Di mana Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Muhadzab, wa yajuzu fiha dzakaru wal untha, dan boleh dalam kurban itu hewan jantan maupun hewan betina, ya. Dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, anil gulami syatan wa anil jariyati syatun la yadhurrukum dzukranan au inathan. Bahwasanya untuk, ya, akikah, ya, ini untuk akikah, tapi hukumnya sama juga untuk kurban, ya. Kambing untuk laki-laki, anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing, dan tidak masalah hewannya itu hewan jantan atau betina. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan dalam kitabnya Raudhatul Talibin, wa an yakunal madbuhu minan na'ami wa hiyal ibil wal baqar wal ghanam sawa'un adzakaru wal untha. Dan sembelihan itu harus dari binatang ternak, yaitu onta, sapi atau kambing, sama saja apakah laki-laki sejantan atau betina. Maka boleh berkurban dengan hewan betina, ya. Boleh berkurban dengan hewan betina, ya. Kemudian masalah yang keenam, al-mas'alatus sadisah. Pertanyaannya, apakah ketika menyembelih kurban disunahkan untuk bertakbir?
ketika menyembelih kurban, apakah disunahkan untuk bertakbir? Ya. Maka jawabannya disunahkan bagi orang yang menyembelih ataupun yang melihat sembelian untuk bertakbir. Ya. Jadi disunahkan bagi orang yang menyembelih dan juga yang melihatnya untuk bertakbir. Ya. Karena alasan yang pertama ini termasuk ya, masuk dalam takbir mutlak. Ya, takbir mutlak itu takbir yang dibaca ya selama hari raya kurban dan juga hari tasyrik ya. Selama hari raya kurban dan juga hari tasyrik. Dan juga di dalam hadis atau Imam Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' wattafaqa ashabuna ala istihbabit takbir ma'at tasmiyah. Dan para ulama Syafi'iyah beliau mengatakan, dan para ulama Syafi'iyah mengatakan bersepakat tentang dianjurkannya bertakbir dan juga membaca basmalah fayaqulu bismillahi wallahu akbar. Dia membaca bismillah wallahu akbar. Li hadithi Anas, sebagaimana dalam hadis Anas al-madhkur yang sudah disebutkan, wa huwa sahihun, dan hadis ini sahih, bahwasanya Anas mengatakan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama wa kabbara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih beliau bertasmiyah, beliau membaca basmalah dan juga bertakbir. Ya, maka dianjurkan bagi yang melihat dan juga yang menyembelih untuk bertakbir. Kemudian masalah kurban yang ketujuh, bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Ya. Maka di sini pendapat resmi dari mazhab Syafi'i dan jumhur ulama Syafi'ah mengatakan tidak boleh menyerahkan sedikit pun dari daging kurban kepada orang kafir secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Apapun jenis kafirnya. Yang kafir lah macam-macam nih. Ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Ada kafir yang dilindungi oleh negara, ada kafir yang dilindungi oleh perseorangan, ada kafir yang punya kesepakatan damai dengan negara kita, ada kafir yang tidak memiliki tiga hal tadi dan dia berhak untuk diperangi. Apapun jenis kafirnya tidak boleh diberi daging kurban sedikit pun. Maksudnya daging di sini juga semuanya yang bisa dimakan, termasuk kulit, ya kikil, ya nggak harus daging maksudnya. Jadi bagian kurban tidak boleh diberikan kepada orang kafir sama sekali. Ini adalah pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dan pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah taala dari ulama Syafi'iyah, beliau berpendapat boleh kalau itu kafirnya adalah kafir dhimmi, kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, ini pendapatnya Imam Nawawi. Ya, tapi pendapat jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Ya, tapi Imam Nawawi mengatakan boleh. Ya. Ya, maka sebaiknya kalau tidak membutuhkan atau misalkan banyak orang muslim, ya tidak perlu kita berikan daging atau bagian dari hewan kurban tersebut kepada orang kafir. Ya, kecuali kalau misalkan memang kita hidup di tengah-tengah orang-orang kafir. Misalkan kita hidup di Amerika, di di negeri Eropa, atau di tempat-tempat orang kafir yang mana di situ kaum muslimin hanya sedikit, sedangkan kurbannya banyak. Misalkan di situ cuma ada satu masjid, ya kurban banyak, sedangkan kaum muslimin sedikit. Kalau dimakan sendiri juga nggak menghabiskan. Maka di sini wallahu taala alam, ya boleh kita mengambil pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan boleh diberikan kepada kafir yang punya
perjanjian damai dengan kita, ya, atau diberikan kepada tetangga yang kafir tersebut. Tapi selama masih ada muslim yang butuh dan mau menerimanya, maka tidak boleh diberikan orang kafir. Baik. Kemudian masalah yang ke-8. Masalah yang ke-8. Bolehkah menyembelih hewan kurban di malam hari? Bolehkah menyembelih hewan kurban di malam hari? Misalkan ada peraturan tidak boleh menyembelih hewan kurban, misalkan ada corona misalkan. Ya. Kemudian apakah boleh kita ganti di malam hari saja? Maka jawabannya boleh menyembelih di malam hari dan sembelihannya sah, ya, kurbannya sah dan juga halal. Akan tetapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Para ulama, para ahli fikih memakruhkannya karena kalau malam hari ini pencahayaan tidak seperti siang hari. Dikhawatirkan nanti, ya, ketika menyembelih, ya, masih ada anggota yang harus disembelih ternyata tidak tersembelih. Jadi untuk mengantisipasi kehati-hatian tersebut, ya, mengantisipasi hal tersebut, maka para ulama menurunkan derajat hukumnya ke arah makruh, ya, menurunkan derajat hukumnya ke arah makruh. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan wa yajuzu lailan wa naharan lakin tukrahu tadhiyatu wadzabahu mutlaqan fil lail. Boleh menyembelih malam dan siang hari boleh, akan tetapi, ya, dimakruhkan, ya, menyembelih ataupun kurban di malam hari, ya. Tapi tetap sah, ya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan bisanya menyembelih hanya di malam hari, ya boleh, silahkan. Ya, tapi yang afdal tentu di siang hari, ya, tentu yang afdal di siang hari. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-mas'alatut tasi'ah, masalah yang ke-9. Jika lupa tidak membaca basmalah ketika menyembelih, ya, atau tidak membaca basmalah secara sengaja, bagaimana hukum kurbannya? Sudah sembelih, habis itu yang menyembelih terus ngomong, tadi lupa, saya nggak baca basmalah. Nah, ini bagaimana status daging hewan tersebut? Maka kita katakan dalam mazhab Syafi'i, jika lupa tidak membaca basmalah ketika menyembelih hewan kurban, ya, atau bahkan sengaja tidak membaca basmalah, maka dagingnya tetap halal dan kurbannya tetap sah. Jika lupa atau bahkan sengaja tidak membaca, ya, maka dagingnya tetap halal dan kurbannya tetap sah. Kurbannya tetap sah. Hanya saja kalau misalkan dia sengaja tidak membaca basmalah, maka hukum ketika menyembelihnya menjadi makruh. Nih, hukum menyembelihnya menjadi makruh karena meninggalkan sunnah dalam menyembelih, yaitu membaca basmalah. Ya. Tapi tetap dagingnya halal dan kurbannya sah. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana dengan ayat dalam surat Al-An'am di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih, dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atas hewan tersebut. Maka di sini para ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau menjawab ayat ini. Beliau mengatakan ayat ini tidak dipotong sampai situ saja.
kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih, dan jangan kamu makan apa-apa sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau di lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa innahu lafisqun, dan hewan tadi itu yang lam yudhkarismullahi alaih, yang tidak disebutkan nama Allah, Allah menyebutkan wa innahu lafisqun, itu adalah fasik. Itu adalah fasik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, fasik yang dimaksud di sini apa? Maka Imam Syafi'i mengatakan di surat Al-An'am ayat yang lain, di ayat 145, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menafsirkan tentang fasik yang dimaksud dalam ayat tadi itu fisqan uhilla li ghairillahi bihi. Itu adalah fasik. Kenapa disebut fasik? Karena uhilla li ghairillah, karena dia disembelih untuk selain Allah. Ya, kalau disembelih untuk selain Allah ya jelas tidak menyebut nama Allah di situ, tapi menyebut yang didewakan di situ, bukan menyebut nama Allah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, maksudnya ayat ini berarti wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih, maksudnya adalah sembelihan yang tidak diberikan untuk Allah. Nah, kalau itu jelas, kalau sembelihan bukan untuk Allah ya haram untuk dimakan. Nyembelih untuk punden misalkan, nyembelih untuk pohon, gerumbul, lain sebagainya, ya ini tentu nggak boleh dimakan, ya dagingnya haram, ya, dan ini adalah maksud ayat tersebut. Jadi bukan maknanya adalah membaca basmalah. Jadi kalau tidak membaca basmalah maka tidak sah atau haram dagingnya, tidak. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, jawabannya kalau seorang itu lupa, ya, maka hewan tetap halal untuk dimakan dan kurbannya sah. Kemudian masalah yang ke-10, bolehkah berkurban atas nama mayit? Bolehkah berkurban atas nama mayit? Kita punya sanak famili, entah itu orang tua, kakek misalkan, atau nenek, atau ibu, bapak. Kemudian kita punya rezeki berlebih, kita ingin berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal atau mbah yang sudah meninggal. Maka bolehkah hal seperti ini dilakukan? Maka para ulama Syafi'i mengatakan, jika berkurban atas nama mayit dengan tujuan supaya pahalanya bisa didapatkan oleh mayit tersebut, maka hal ini tidak boleh dilakukan. Hal ini tidak boleh dilakukan. Dan kalau tetap dilakukan, dagingnya tetap halal, tapi tidak masuk hukum kurban. Ya, tidak masuk hukum kurban. Kecuali kalau orang yang meninggal tadi berwasiat, maka dilaksanakan kurban atas nama mayit dalam bentuk melaksanakan wasiat. Kalau tidak berwasiat sama sekali, maka tidak boleh bagi orang yang masih hidup berkurban atas nama mayit, dalam artian pahalanya supaya sampai ke sana. Ya. Karena Imam Syafi'i dan juga para ulama Syafi'i memiliki kaidah bahwasanya tidak bisa, ya, mengirim pahala. Hukum asalnya tidak bisa mengirim pahala kepada mayit kecuali dalam beberapa bentuk ibadah saja. Ya, hukum asalnya tidak bisa. Ya. Itu kaidah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul dosa orang lain, termasuk juga pahala tidak bisa ditransfer sana sini. Ya. Transfer. Kecuali dalam beberapa ibadah saja. Ya. Beberapa ibadah boleh mewakili mayit, misalkan puasa. Ya, boleh mewakili mayit, ya, tapi secara umum tidak boleh. Sebagaimana hal ini disebutkan Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan, Ibnu Hajar Al-Haytami
ini bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, penulis Fathul Bari dan Bulughul Maram. Berbeda, kalau dalam kitab-kitab fikih Syafi'i disebut Ibnu Hajar berarti Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wala tajuzu wala taqa'u udhiyatun an mayyitin in lam yusibiha. Dan tidak boleh dan tidak menjadi kurban jika berkurban atas nama mayit kecuali kalau mayitnya berwasiat untuk berkurban. Baik. Dan diantara dalil yang menjadi alasan ya, disebutkan oleh Khatib Asy-Syirbini, beliau mengatakan diantaranya dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi seorang manusia itu kecuali apa yang dia lakukan sendiri. Dalam artian tidak mendapat pahala kecuali dari apa yang dia lakukan sendiri. Maka kaidah asalnya dalam mazhab Syafi'i tidak bisa transfer pahala atau transfer dosa kecuali dalam beberapa ibadah yang di situ ada sisi pendalilannya. Termasuk juga kurban, maka tidak boleh berkurban atas nama mayit. Masalah yang ke-11. Masalah yang ke-11. Bagaimana hukum menjual kulit atau daging dari hewan kurban? Nah, ini sering terjadi ya. Masyarakat kita ya, mungkin karena tidak mengerti ya, terkadang mereka menjual kulit tersebut karena dengan alasan ya kalau diberikan ya nggak ada yang mau, dalam artian nggak ada yang mau ngolah gitu ya. Kalau diberikan ya pasti dijual. Jarang ada yang mau ngolah, dibuat cecek atau rambak, itu jarang. Kalau misalkan cuma satu saja ya lebih untung dijual. Maka kita sebutkan pokoknya jawabannya tidak boleh bagi siapapun untuk menjual daging, kulit dan semua yang bisa dimakan dari hewan kurban tersebut, baik dari pengkurban atau panitia kurban, karena panitia menjadi wakilnya pengkurban. Tidak boleh. Jadi panitia dan orang yang kurban itu tidak boleh menjual semua bagian dari hewan kurban yang bisa dimakan ya, termasuk kulit ya, kikil ya semua yang bisa dimakan tidak boleh dijual ya, tidak boleh dijual ya. Nah kalau gitu bagaimana solusinya? Ya. Solusinya ya ada beberapa solusi. Di antara yang pertama solusinya kalau misalkan mau ya kulit tadi diberikan kepada fakir miskin dengan dibagi seperti daging ya. Kalau misalkan mau gitu ya, kalau misalkan mau, jadi dipotongi seperti daging kemudian dibagikan. Kalau misalkan tidak bisa atau mungkin cara yang lain lah, kalau misalkan seperti ini jarang ada yang mau ngolah gitu, malah nanti kejadiannya kebuang. Ya. Bisa dengan cara yang lain, ya. Kulit tadi boleh ya, dijual oleh orang yang sudah diberi kulit tersebut. Maka kulit tersebut kita berikan kepada fakir miskin. Ya, kita berikan kepada fakir miskin. Jadi kita berikan, kemudian terserah mau jual nggak apa-apa, mau diolah tidak masalah. Ya, jadi kalau sudah sampai ke tangan fakir miskin, maka boleh bagi fakir miskin tersebut untuk mengolahnya. Ya. Adapun kalau masih di panitia tidak boleh menjual, meskipun uangnya diberikan pada fakir miskin. Ya, meskipun uangnya diberikan pada fakir miskin. Kalau misalkan, ini nanti timbul kecemburuan sosial ini. Diberi kulit itu harganya mahal. Kalau cuma diberikan pada satu orang saja,
Ya nanti tangga-tangganya pasti kepingin iri. Maka bisa solusi yang ketiga, dikumpulkan beberapa orang yang benar-benar fakir dari kampung tersebut. Kemudian kulit tersebut diberikan kepada mereka semua. Nanti terserah kumpulan orang fakir tadi itu mau jual terserah, mau diolah terserah. Jadi silahkan ini kulit ini saya berikan kepada jenengan sekalian. Nanti kalau misalkan mau dijual silahkan jenengan jual, nanti uangnya dibagi sendiri. Atau misalkan mau diolah silahkan diolah. Jadi ini solusinya supaya kulit tersebut tidak dijual oleh pengkurban atau panitia kurban. Ya, jadi boleh dijual, tapi yang menjual harus orang yang sudah diberi kulit tersebut, yaitu fakir miskin. Atau orang yang kaya pun tidak masalah. Ya, selama dia dibentuk sedekah kepada orang tersebut, ya, bentuk sedekah. Dan juga tidak boleh diberikan kepada jagal kalau misalkan itu sebagai bentuk upah. Ya, kalau sebagai upahnya maka tidak boleh. Ya, sampean boleh iki kok bayarani kulite, maka tidak boleh. Tapi kalau ada upah sendiri, kemudian kulitnya tadi diberikan dalam bentuk sedekah, maka ini boleh. Jadi bukan bentuk upah. Ya, bukan bentuk upah. Upahnya ada sendiri, tapi ini kulit diberikan sebagai bentuk sedekah. Ya. Ya, jadi silakan bisa memilih mana yang kira-kira lebih maslahat untuk lingkungan tersebut. Adzan rin apa? Lanjut. Lanjut nih mungkin. Masalah yang ke-12. Bagaimana tata cara memilih hewan kurban? Nah, ini kita akan bahas secara singkat saja. Karena banyak yang sudah membahasnya. Tata cara memilih hewan kurban. Yang pertama, kita harus tentukan dulu hewan yang akan kita beli. Ada 3 pilihan. Ada onta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Kalau onta dengan segala jenisnya, ada onta yang punuknya 1, ada onta yang punuknya 2, boleh. Sapi, para ulama mengatakan termasuk jenis sapi juga adalah jamus atau kerbau, tapi jarang kalau ada yang kurban kerbau ya. Jadi sapi dengan segala jenisnya, baik itu sapi perah atau sapi daging ya. Kemudian yang ketiga, kambing dengan segala jenisnya ya. Kambing gibas, kambing kacang, kambing Jawa, atau kambing etawa bisa ya, kambing apapun, yang penting masih jenis kambing. Ketika sudah menentukan, maka kita harus ketahui bahwasanya kalau kambing harus dari 1 orang. Sedangkan sapi dan onta boleh untuk 7 orang, ya boleh untuk 7 orang, tidak boleh lebih tapi boleh kurang. Tidak boleh 8, 9 orang, tidak boleh. Tapi boleh kalau misalkan cuma 5 orang atau 4 orang atau bahkan 1 orang beli 1 sapi nggak masalah. Tapi nggak boleh lebih dari 7 untuk onta dan sapi. Ya. Baik. Jadi ditentukan dulu hewan yang akan dikurbankan, kemudian ada yang bisa digunakan untuk iuran, ada yang tidak bisa digunakan untuk iuran. Kemudian yang kedua, untuk kriteria umur. Kalau unta, maka batas minimal umurnya harus unta yang masuk umur 6 tahun. Unta yang umur 5 masuk umur 6. Ya. Kalau sapi, ya, kalau sapi atau kambing selain domba, selain gibas, ya, kambing biasa, kambing Jawa atau sapi, maka yang umurnya 2 tahun dan masuk umur 3. Yang umurnya 2 tahun dan masuk umur 3. Adapun kambing domba, khusus domba, ya,
maka minimal umurnya 1 tahun dan masuk umur kedua. Atau kalau khusus domba, atau umurnya boleh kurang dari 1 tahun selama sudah tanggal giginya, poel, ampun poel. Jadi kalau domba umurnya boleh kurang dari 1 tahun, yang penting dombanya sudah poel. Kalau belum poel maka harus umur 1 tahun dan masuk umur 2. Nah ini untuk umur. Ya. Rasulullah bersabda, la tadbahu illal musinnah illa an ya'sira alaikum fatadbahu jad'atan minadh dhani. Rasulullah mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Ya. Musinnah itu umur yang sudah umur 2 tahun masuk umur 3. Ya. Kecuali kalau sulit mencarinya, maka sembelilah domba yang sudah tanggal giginya, jad'ah itu yang sudah poel. Ya, meskipun umurnya masih 1 tahun kurang. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, untuk hewan yang digunakan berkurban dipersyaratkan hewannya harus sehat. Tidak boleh ada cacat yang mengurangi kelezatan atau jumlah daging yang bisa dimakan. Misalnya dia punya penyakit kulit hewannya, ya akhirnya kan kulitnya otomatis dibuang. Ya kalau punya penyakit kulit maka tidak boleh, tidak sah digunakan untuk kurban. Ya. Atau kambing yang sangat-sangat kurus, ya, sangat-sangat kurus. Ya, maka ini juga tidak bisa digunakan untuk berkurban. Atau kambing yang buta, yang tidak bisa melihat, atau kambing yang pincang. Ya. Jadi tidak boleh berkurban dengan kambing yang cacat. Nah, ini adalah tata cara dalam memilih hewan kurban. Masalah yang ke-13. Bolehkah berkurban dengan uang hasil hutang? Kepingin kurban tapi nggak punya uang. Akhirnya dia ingin hutang untuk kurban. Maka kita katakan pada asalnya hukum kurban ini sunnah bagi orang yang mampu. Kalau orang tersebut ngutang berarti kan dia nggak mampu. Maka sebenarnya dia tidak diminta untuk berkurban kalau tidak mampu. Tapi dia sangat ingin sekali. Maka kita katakan kalaupun berhutang maka tetap sah. Tetap sah kurbannya. Kalau dia berhutang kurbannya tetap sah. Tapi yang afdol, yang utama tentu tidak perlu sampai berhutang. Yang utama tentu tidak perlu sampai berhutang. Karena dia memang tidak dibebani untuk berkurban. Tidak dibebani untuk berkurban. Maka jangan memperberat diri sendiri. Tapi kalaupun sudah hutang, dia berkurban dengan uang hasil hutang, maka tetap sah dan tetap boleh. Tetap sah dan tetap boleh. Baik. Kemudian masalah yang ke-14, bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban? Secara singkat tata caranya, yang pertama, hendaknya tidak memperlihatkan hewan kepada hewan lain yang sedang disembelih. Jadi dipisah antara tempat menyembelih dengan tempat tempat hewan yang lainnya. Kemudian menajamkan pisau diantaranya, kemudian merebahkan dengan cara sehalus mungkin. Diusahakan merebahkan hewannya dengan cara sehalus mungkin. Yang penting tidak menyiksa. Rasulullah bersabda, fa idza tabahtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, perbaguslah dalam menyembelih. Berbuat baik dalam menyembelih. Yang kedua, dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih hewannya sendiri. Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih hewannya sendiri. Tapi kalau tidak bisa, misalkan takut atau khawatir nanti salah,
maka boleh mewakilkan kepada yang lainnya, ya. Boleh mewakilkan dan yang berkurban ikut hadir di situ. Ini termasuk adabnya. Meskipun dia nggak ikut menyembelih, tapi ikut hadir ketika hewannya disembelih. Kemudian yang ketiga, hewan dan orang yang menyembelih dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Dianjurkan orang yang menyembelih dan hewannya menghadap ke arah kiblat. Jadi jatuhnya kepala hewannya itu ada di selatan, kakinya ekornya di utara. Jadi supaya pas menyembelih hewannya menghadap ke barat dan juga orang yang menyembelih. Jadi kepalanya di selatan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Majmu'. Kemudian yang keempat, dianjurkan untuk membaca basmalah dan takbir bismillahi wallahu akbar. Dianjurkan seperti itu. Dianjurkan untuk membaca bismillahi wallahu akbar. Kemudian juga dianjurkan ya menyembelih dengan tangan kanan, karena ini termasuk kebaikan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka melakukan hal baik dengan bagian tangan kanan. Yang kelima ketika menyembelih yang wajib dipotong adalah kerongkongan dan tenggorokan. Jadi yang wajib dipotong ketika menyembelih adalah kerongkongan dan tenggorokan, lubang makanan dan lubang udara, nafas. Ini yang wajib untuk dipotong. Adapun urat darah maka disunnahkan untuk dipotong. Dalam artian kalau misalkan tidak sampai terpotong tetap halal dagingnya. Tapi kalau misalkan tenggorokannya, lubang udaranya misalkan tidak terpotong, yang terpotong cuma kerongkongan saja, ya. Maka kalau misalkan hewannya belum mati, langsung dipotong kerongkongannya tenggorokannya. Tapi kalau hewannya sudah mati baru kelihatan, loh, ini ternyata belum, maka hewan tersebut menjadi haram, tidak boleh dimakan. Maka yang dipotong harus kerongkongan dan juga tenggorokan. Dan dianjurkan memotong al-wadijadain, ya, 2 urat darah. Kemudian masalah yang ke-15, jika korban diundur pemotongannya bukan di hari Id tapi di hari tasyrik, maka apakah kesunahan tidak memotong kuku dan rambut ya, bagi orang yang berkurban masih berlanjut atau tidak? Ya. Yang perlu kita ketahui dan kita insya Allah sudah tahu semuanya, kalau orang sudah berniat untuk berkurban, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Ya. Tidak memotong kuku dan rambut. Ya. Rambut di sini maksudnya adalah bulu, ya, termasuk juga kumis, ya, termasuk juga hal tersebut, ya, termasuk juga bulu kemaluan. Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh memotong, mencukur rambut apapun dalam tubuh atau kuku, dianjurkan seperti itu. Sampai kapan? Sampai penyembelihan, biasanya penyembelihan tanggal 10, ya, habis sholat Id. Nah kalau misalkan penyembelihannya diundur, misalkan tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13, maka kesunahan tadi tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut itu juga masih berlaku sampai hewannya dipotong, sampai hewannya dipotong, ya. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, beliau mengatakan, ya, man arada tadhiyah fadakhala alaihi asyru dzulhijjah kuriha an yuqallima syai'an min adfarihi. Barang siapa yang ingin untuk berkorban sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka dimakruhkan memotong kuku, wa an yahlika syai'an min sya'ri ra'sihi wa wajhihi au badanihi, dan juga dimakruhkan mencukur, memotong rambut kepala, wajah atau rambut badan, hatta yudhahi, hingga dia menyembelih kurbannya. Jadi masih berlaku sampai hewan tersebut disembelih. Yang terakhir, masalah kurban yang terakhir,
Jika kita serahkan penyembelihan kurban kita kepada orang lain, maka bagaimana cara niatnya? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kurban termasuk ibadah, dan Rasulullah mengatakan innamal amalu binniyat. Sungguhnya amal ibadah atau amal tergantung dengan niatnya. Maka karena kurban juga bentuk ibadah, dipersyaratkan adanya niat. Ya, dipersyaratkan adanya niat, ya, niat di dalam hati. Ya, niatnya pokoknya ya saya niat berkurban gitu sudah cukup. Ya, atau ini kurban saya, ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan diwakilkan kepada orang lain, maka kita lihat yang afdal tentu niat dari diri sendiri. Ya, maksudnya niat dari diri sendiri itu ketika dia menyembelih sendiri, maka niatnya adalah ketika menyembelih. Jadi ketika menyembelih sendiri, niatnya ketika menyembelih. Jadi ketika menyembelih dalam hatinya dia berniat, ya Allah ini kurban saya. Ya. Kemudian dia Bismillah ya Allahu Akbar, kemudian menyembelih. Kalau dia menyembelih sendiri. Kalau misalkan mewakilkan kepada orang lain dan dia hadir di situ, jadi dia mewakilkan pada orang lain tolong disembelih, kemudian dia hadir lihat kurbannya, maka dia dalam hati berniat ketika hewannya disembelih oleh wakilnya tadi. Ketika hewannya sudah mulai disembelih oleh wakil dari orang yang berkurban tadi, maka dia sudah mulai berniat, ya Allah ini kurban saya tolong diterima. Nah, kalau misalkan dia tidak hadir dalam penyembelihan tersebut, ya. Tidak hadir dalam penyembelihan tersebut, tapi dia membeli hewannya sendiri, kemudian diserahkan kepada wakilnya, ini kurban saya tolong ya, tapi nanti pas hari sembelihan saya nggak bisa hadir. Maka niatnya adalah ketika menyembelih, memberikan hewan tersebut kepada wakilnya. Ketika menyerahkan hewan tersebut pada wakilnya, dalam hatinya dia berniat untuk berkurban. Yang terakhir, kalau misalkan dia menyerahkan kepada orang lain penyembelihannya dan dia tidak bisa hadir dalam proses penyembelihannya, dan dia juga tidak ikut beli hewannya, dia cuma titip uang saja. Misalkan kurban ke Palestina, misalkan kurban ke mana gitu ya, ke pelosok-pelosok, yang kita hanya disuruh transfer uang saja, maka niatnya adalah ketika kita mentransfer uang tersebut untuk membeli hewan kurban, maka di situ kita berniat untuk berkurban. Demikian pembahasan masalah atau seputar fikih kurban yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.